Nusa Wungu, salah satu kecamatan di Kabupaten Cilacap yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen di sebelah timur, serta Kabupaten Banyumas di sebelah utara. Masyarakat Nusa Wungu mayoritas menggunakan bahasa Jawa Banyumasan. Nusa Wungu memiliki berbagai sisi yang menarik untuk dikulik. Selain menyimpan banyak keindahan, Nusa Wungu juga menyimpan banyak cerita di dalamnya. Desa Nusa Wungu adalah bagian dari Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap, tepatnya di Desa Nusa Wungu itu kebetulan ibu kota Kecamatan Nusa Wungu. Bahwa Nusa Wungu itu berawal dari kata Nusa dan Wungu. Nusa kalau orang sini mengartikan itu rawa, Wungu itu pohon wungu. Jadi adanya sebuah pohon di tengah-tengah rawa. Lah kemudian siapakah orang yang memberi nama Desa Nusa Wungu? Namanya Raden Jono. Riwayatnya itu Raden Jono menemui Sunan Kalijaga yang sedang dalam perjalanan menuju ke daerah Cilacap, karena di Cilacap itu terjadi huru-hara yang disebabkan oleh burung Garuda siluman yang sangat mengganggu masyarakat, karena burung itu bisa makan ternak, makan apa saja. Lah akhirnya Sunan Kalijaga itu ke sana. Sebelum sampai ke sana, Raden Jono itu menemui di daerah pantai selatan. Lah pulang dari ketemu dengan Sunan Kalijaga, kemudian melewati Desa Nusa Wungu yang waktu itu belum ada namanya. Nah kemudian dia istirahat di bawah pohon wungu itu. Akhirnya ya kalau orang sini mengatakan itu ketemu dengan danyangnya lah itu ya. Maka Raden Jono itu meninggalkan nama untuk daerah sini, yaitu daerah yang dikatakan Nusa Wungu, karena adanya pohon wungu di tengah-tengah Nusa atau di tengah-tengah rawa. Desa Nusa Wungu itu terkenal dengan desa banjir. Jadi kalau orang mengatakan Nusa Wungu pasti terkesan banjir. Itu semenjak saya kecil itu memang sudah hampir setiap bulan, setiap hari itu ya kita bersahabat dengan banjir. Banjir itu disebabkan karena kalau yang biasanya itu Kali Gatel itu ya, yang utara perbatasan dengan Kabupaten Banyumas, waktu itu tanggulnya itu belum besar. Jadi istilahnya sering bedah lah ya. Maka airnya meluap ke Nusa Wungu. Itu yang sering seperti itu. Cuma yang aneh itu tahun 85. Tahun 85 pada saat itu airnya dari selatan. Padahal di selatan Desa Nusa Wungu itu tidak ada sungai yang besar seperti Kali Gatel itu. Itu yang aneh dan terbesar. Karena di sini yang saya berdiri itu seumur-umur banjir itu nggak pernah banjir. Waktu itu sampai setengah meter di sini. Kalau di daerah kecamatan itu belakangnya sampai 1,5 meter. Terus daerah Kemeroncong, Wetan Pasar itu bahkan sampai ada yang 2 meter, 2,5 meter. Jadi banjir itu sampai tidak memakan korban jiwa. Karena apa? Datangnya pagi-pagi, karena malam juga nggak hujan nggak apa, tiba-tiba pagi-pagi air dari selatan datang. Sekiranya jam 9 itu sudah tinggi di daerah sini sampai hampir setengah meter. Akhirnya perangkat desa dan kecamatan itu menyuruh semua warga untuk mengungsi ke daerah Tanasri itu. Dan pada saat itu Pak Bupati Cilacap itu Bapak Bojono Pranyoto juga hadir
menemui warga di sana, memberi bantuan dan lain sebagainya lah, keperluan-keperluan darurat yang dibutuhkan warga. Dan sampai sekarang saya rasa kalau orang-orang yang seumur saya ke atas pasti selalu mengenang riwayat banjir tahun 85 itu yang aneh, yang tiba-tiba, yang mendebarkan lah, yang ya cukup menegangkan dan menakutkan. Untuk anak-anak muda atau generasi penerus, kami sebagai orang tua berpesan, inilah sejarah Desa Nusa Ungu, ya silakan untuk diuri-uri, artinya ya jangan ditinggalkan begitu saja, karena saya yakin suatu saat panjenengan kepengen juga mendengar seperti apa sih terjadinya Desa Nusa Ungu. Dan untuk fasilitas yang sudah ada seperti panembahan, makam, silakan dirawat dengan baik, karena itu adalah sejarah untuk Desa Nusa Ungu.